Halo pejuang PTN, selamat datang di Siap Talk, podcast yang membahas mengenai berbagai persiapan, karena peluang adalah bertemunya kesiapan dengan kesempatan. Perkenalkan, saya Yuliana sebagai host Siap Talk. Di episode pertama podcast Siap Talk ini, kita akan berbincang-bincang mengenai kegagalan SBMPTN bukan akhir dari segalanya. Dan tentunya pada episode kali ini saya tidak sendirian dan akan ditemani oleh salah seorang narasumber. Dia adalah seorang mahasiswi asal Kabupaten Tangerang dan saat ini sedang berkuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia angkatan 2016. Nah, dia ini punya pengalaman yang menarik yang akan dibagikan ke kita semua tentang perjuangannya meraih kampus impian. Namun, dalam meraih impiannya itu ada kegagalan yang harus dirasakan, yaitu kegagalan SBMPTN. Oke, langsung saja kita undang Hana Mawarisa Karima. Halo Hana, gimana kabarnya? Hai hai, kabarku baik alhamdulillah. BTW ini aku manggilnya Yuli aja atau Yuca kayak biasa? Senyamannya kamu aja. FYI, Hana ini adalah, salah satu teman baik aku yang kita pernah kenal di salah satu lembaga, bimbel ya, Han, pas kita gap year. Oke, Han, sekarang kesibukannya apa, Han? Saat ini aku lagi sibuk kuliah profesi untuk kedokteran gigi atau koas. Nah, namun karena pandemi ini jadi agak sedikit terhambat gitu ya, sehingga untuk saat ini aku lagi kuliah online aja sih gitu. Iya benar-benar di kondisi pandemi ini emang ada banyak hal yang harus kita sesuaiin ya, Han. Nah, di podcast ini kan kita menceritakan tentang berbagai persiapan gitu. Nah, persiapan itu biasanya kita lakukan ketika kita punya suatu impian. Ngomong-ngomong soal impian, apa sih Han, impian kamu sejak SMA? Wah, bicara soal impian, sejujurnya dulu tuh aku masih abu-abu banget sama impianku. Masih galau pengen masuk jurusan apa gitu, mau kemana. Tapi pada akhirnya setelah aku melewati proses pencaharian lah ya, bisa dibilang, dan meyakinkan diriku, aku jadi pengen banget, kuliah di FKG UI gitu. Dulu aku nggak kepengen, masuk FKG tapi di universitas lain atau di UI tapi jurusan lain. Ya, nggak ngerti juga sih kenapa dulu aku pengen sekekeh itu tentang impianku, gitu. Wah, berarti emang sekekeh itu ya, maunya FKG di UI, nggak mau FKG lain atau nggak mau UI jurusan lain, yang penting FKG UI. Nah, berarti sekarang alhamdulillahnya kamu di FKG UI. Dulu tuh kamu masuk FKG UI lewat jalur apaan? Nah, dulu aku tuh masuk FKG UI lewat jalur SBMPTN. Cuman, dulu aku nggak SBMPTN sekali. Aku butuh SBMPTN yang kedua kalinya biar aku bisa lolos ke FKG UI gitu. Oke, berarti kamu masuk FKG UI, setelah mencoba SBMPTN untuk kedua kalinya ya. Berarti SBM yang pertama bisa dibilang, gagal seperti itu. Nah, mungkin boleh diceritain Han, gimana sih waktu SBM pertama kali yang kamu lakuin itu? Iya, jadi SBMPTN tahun pertama itu adalah bisa dibilang suatu kesalahan ya dalam hidup aku. Salahnya di mana? Salahnya adalah aku udah punya nih mimpi yang tinggi, tapi usahaku jauh di bawah impianku. Sejauh itu. Padahal dulu tuh aku udah sadar banget bahwa ya mimpiku memang setinggi itu. Tapi ya udah, aku masih berleha-leha, belajar yang seadanya aja, ngerjain latihan soal tentang apa yang udah aku bisa aja, soal yang susah tuh aku abaikan. Padahal saat itu tuh aku masih agak awam sama soal-soal SBMPTN yang kita tahu tingkat kesulitannya jauh di atas soal UN kan. Nah, dengan usaha yang seperti itu, padahal impianku tuh tinggi banget kan, jadi sudah bisa dipastikan pada akhirnya aku gagal, ditolak impian gitu di SBMPTN tahun pertama. Oke, berarti gagal ya di SBMPTN pertama. Apa sih Han yang kamu rasain ketika, kamu mengalami kegagalan SBMPTN yang pertama kali? Wah, rasanya tuh, tentu sakit hati banget ya,
Kecewa sama diri sendiri tuh itu udah pasti. Marah sama diri sendiri tuh nggak bisa aku hindari gitu. Mungkin saat itu tuh pertama kalinya ya, aku merasa patah hati yang sebenarnya, kayak ditolak impian gitu. Nggak bisa dijabarin sih gimana perasaannya, yang pasti kecewa banget. Aku paham betul Han rasanya. Kegagalan itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk kita terima pada awalnya. Nah, setelah kegagalan itu, apa sih Han yang kamu lakuin selanjutnya? Nah, setelah gagal dan merasakan perasaan-perasaan yang tadi udah aku sebutin, perasaan-perasaan yang nggak enak itu, pada akhirnya aku berkomitmen untuk tetap memperjuangkan impianku. Dulu aku tidak mencari alternatif universitas lain ataupun jurusan lain dan tetap kekeh sama impianku. Nah, tapi di saat gap year itu, aku bener-bener yang namanya berjuang, bener-bener yang kayak gimana pun caranya, istilahnya biarpun aku harus sampai berdarah-darah dulu, itu bakal aku lakuin. Yang penting aku bisa mencapai impian aku, gitu. Nah, setelah aku berkomitmen, ya hari-hariku diisi cuma sama belajar dan berdoa, minta doa sama orang tua, minta doa sama siapapun. Bahkan dulu aku sampai, minta doa sama setiap pengajar atau staf di tempatku bimbel dulu gitu. Jadi sama siapapun deh gitu. Wah, luar biasa ya. Sampai kamu bilang biarpun sampai berdarah-berdarah akan kamu lakuin, yang penting kamu bisa mencapai impian kamu. Nah, tadi juga menarik pas kamu bilang ketika ingin mencapai impian kamu tuh kamu minta doa pada pengajar, pada staff, pada siapapun. Karena ya sih, kita tidak pernah tahu doa siapa yang akan dikabulkan gitu ya Han. Oke, tadi kan kata kamu kamu akan memberikan usaha terbaikmu gitu. Seperti apa sih Han eh belajar kamu ketika waktu lagi gap year? Mungkin boleh diceritain? Nah, belajarnya aku untuk persiapan SBMPTN pas gap year sama pas SMA itu beda banget 180 derajat. Kalau pas gap year, aku tuh bener-bener ngejar semua materi yang nggak aku paham. Bisa dibilang belajar dari nol ya, kayak mencoba mengerti semua materi, banyak latihan-latihan soal, ya gitu. Pokoknya siklus hidupku tuh dulu pas gap year bener-bener monoton banget. Kayak berangkat ke tempat bimbel pagi-pagi, pulang sore, sampai rumah latihan soal-soal lagi itu sampai tengah malam atau bahkan sampai dini hari. Nah, itu aku lakuin hampir setiap hari. Bahkan tuh dulu aku masih ingat ya, dulu aku pernah di tempat bimbel dari pagi sampai malam lagi konsultasi, terus aku diusir karena saking malamnya, karena udah malam gitu loh. Wah, luar biasa banget ya Han. Sampai pergi pagi, pulang malam untuk belajar SBMPTN. Nah, dari usaha yang kamu berikan tuh apa ya? Aku mikir bahwa emang ada harga yang harus dibayar gitu untuk mencapai suatu impian, dan harga yang kamu bayar adalah sebuah usaha yang kamu lakukan bisa dibilang sampai terseok-seok, yang kayak pergi pagi, pulang malam, sampai tadi sampai harus diusir dari tempat bimbel gitu ya. Iya, pokoknya saat itu tuh aku nggak mikirin apapun selain tujuanku. Bahkan dulu aku pernah sempet berhenti main sosmed, yang megang HP tuh ya cuma buat searching materi dan komunikasi sama orang tua dan keluarga aja gitu. Dulu aku sampai sebegitunya, karena aku nggak pengen banget ngerasain gagal yang kedua kalinya. Ya pikiranku saat itu tuh, aku harus berhasil, harus lolos di kesempatan berikutnya, gitu. Oke, ini menarik kan. Kamu tuh waktu pas sejak aku kenal kamu ya, pas kita lagi bimbel bareng, kamu tuh anaknya fokus banget. Intinya ya kalau bahkan kalau misalnya aku nih chat kamu jam 1 malam, itu tuh pasti kamu lagi ngerjain tugas, pasti lagi ngerjain soal-soal SBMPTN. Dan fokus itu menurut aku jadi salah satu kunci pada akhirnya kamu bisa mencapai impian kamu. Mungkin bolehan diceritain apa sih yang pada akhirnya membuat kamu fokus dan tidak terdistraksi? Iya, saat itu mungkin aku bisa fokus karena, balik lagi sih ke komitmen awalku yang memang aku mau untuk memperjuangkan impian. Dan dulu tuh aku
nggak pengen banget merasakan kegagalan yang kedua kalinya. Aku nggak pengen banget merasa perasaan-perasaan marah, perasaan kecewa itu untuk kedua kalinya. Jadi, ya balik lagi ke komitmen awalku di awal, gitu. Kembali lagi pada komitmen awal. Nah, pada saat gap year nih, Yan, ada gak sih titik di mana kamu ngerasa, gue nyerah aja deh kayak gitu? Ngerasa pengen menyerah itu pasti, dan menurutku itu hal wajar. Dulu aku masih ingat, di H-1 bulan SBMPTN itu, di suatu malam tuh aku pernah pengen nyerah lagi tuh dengan semua yang udah aku lakuin sampai sejauh itu. Saking lelahnya, saking capeknya, sampai mikir, "Apa harus ya sebegininya memperjuangkan impian?" Gitu. Tapi pada akhirnya aku inget lagi sama impianku, aku inget lagi sama komitmenku di awal, inget lagi gimana rasanya ketika gagal, gitu. Jadi aku nggak mau banget tuh yang namanya gagal untuk kedua kalinya, gitu. Jadi ya udah, tetep harus semangat lagi, tetap harus berjuang lagi, gitu. Han, waktu aku gap year tuh ya, waktu bareng kamu, salah satu hal yang sangat-sangat aku khawatirkan adalah kegagalan untuk kedua kalinya. Nah, itu sering banget terngiang dalam pikiran aku. Kalau kamu sendiri, Han, pernah gak sih ngerasa takut untuk yang kedua kalinya? Nah, merasa takut gagal di tahun kedua itu pastilah pernah kepikiran. Tapi dulu tuh aku coba untuk mengenyahkan semua pikiran itu. Mengenyahkan pikiran, gimana ya kalau nanti gagal lagi? Karena kalau aku mikirin itu terus, aku merasa akan membuang waktuku sia-sia. Jadi ketimbang aku mikirin gimana ya kalau nanti gagal lagi, aku lebih mikir gimana caranya ya biar di tahun kedua aku bisa lolos, gitu. Nah, bahkan sampai di hari HSBMPTN tahun kedua, itu aku masih sekekeh itu untuk hanya pengen diterima di FKG UI. Sampai orang tuaku tuh ternyata merasa khawatir, gimana jadinya ya kalau misalkan aku gagal lagi. Tapi pada saat itu kekhawatirannya nggak ditunjukin di depan aku, gitu. Nah, setelah ngerjain SBMPTN, aku udah nggak bisa berusaha apa-apa lagi dong, selain cuma bisa pasrahin semuanya sama Allah dan berdoa. Sampai di hari H pengumuman SBMPTN tahun kedua, itu aku langsung drop dan beberapa hari setelahnya dirawat di rumah sakit untuk pertama kalinya dalam hidupku. Tapi saat itu aku sama sekali nggak merasa, menyesal ataupun merasa sia-sia, karena apa yang sudah aku lakuin setahun terakhir, perjuanganku akhirnya membuahkan hasil dengan lolosnya aku di FKG UI, gitu. Wah, luar biasa emang ya usahanya Hana ini sampai aku inget banget sih kan waktu pas kita pengumuman SBMPTN itu lagi bulan puasa dan kita habis itikaf ya, dan gak tidur. Mungkin itu salah satu juga udah dari sebelumnya kamu porsir belajar, terus kamu juga nggak tidur. Nah, ini salah satu hal yang membuktikan bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil dan Hana membuktikan hal itu. Oke. Nah, lanjutin nih Han. Apa sih tantangan dan kendala yang berarti yang kamu alami pada saat menjalani gap year? Nah, tantangan dan kendala yang paling aku rasain setiap harinya tuh, gimana caranya aku mencoba untuk ikhlas menerima kegagalan, mencoba untuk bangkit, dan mencoba untuk baik-baik aja gitu, sambil terus aku berjuang mempersiapkan semuanya untuk tahun depan. Itu susah banget sih buat aku. Ditambah mungkin kamu juga merasakan, ngelihat gimana teman-teman udah punya alma maternya masing-masing, sementara kita masih harus berurusan sama materi-materi SBMPTN. Itu sulit banget sih menurutku, tapi ya itu hal yang mesti dilaluin, gitu. Iya betul Han, aku ngerasain banget pada saat kita gap year, melihat teman-teman kita yang sudah ada di kampusnya masing-masing, itu cukup buat aku apa ya, down gitu. Nah, dan pada akhirnya aku memutuskan untuk oke aku jaga jarak dulu untuk mereka dengan mereka dan aku mencoba fokus untuk mencapai apa yang harus aku capai. Oke, nah kalau dari kamu sendiri kan apa sih makna kegagalan bagi kamu?
Hmm, oke, makna kegagalan. Bagiku, kegagalan adalah suatu proses pendewasaan diri. Karena dari sana aku belajar banget banyak hal. Gimana caranya untuk ikhlas, gimana caranya untuk bangkit, gimana caranya aku memperjuangkan impian. Bahkan dari sana aku baru sadar bahwa ya impian emang seberharga itu untuk kita perjuangkan gitu. Oke Han, dari makna kegagalan kamu itu, ada gak sih Han hal baik yang kamu dapetin selama gap year dan itu tuh berpengaruh ke kehidupan kamu, terutama kehidupan kuliah kamu? Nah, dari kegagalan pas aku gap year itu, aku akhirnya, menyadari bahwa ya mungkin itu emang sebenarnya yang aku butuhin gitu. Jadi aku sebenarnya memang butuh belajar banyak hal terlebih dahulu sebelum aku masuk ke step selanjutnya. Dalam hal ini dunia perkuliahan ya. Nah, sebelum gap year itu aku jarang mengalami kegagalan yang berarti. Jadi pas gap year ini aja aku merasa yang gagal banget, merasa kayak, "Wah, duniaku berakhir nih." Padahal kan nggak gitu, gitu. Jadi selama kuliah, ketika aku merasa gagal, ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasiku, misalnya IPK-ku tidak sesuai dengan harapan atau lain sebagainya, hal-hal lain yang tidak sesuai dengan harapanku, aku jadi merasa tidak sebegitu jatuhnya. Aku justru jadi mengevaluasi kegagalan-kegagalan yang aku dapetin, biar bisa aku perbaiki di kemudian hari, gitu. Ah iya Han, bener banget. Justru kegagalan yang kita alami pada saat itu menjadi bekal bagi kita untuk selanjutnya menghadapi dunia yang lebih sulit lagi. Dalam hal ini adalah kuliah, karena pada saat kita kuliah mungkin kita akan sering dihadapkan pada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan, dengan ekspektasi, dan mental kita tuh sudah dibuat lebih kuat lagi gitu ya. Karena kalau kata quotes di suatu buku, untuk mencapai kesuksesan, setiap orang tuh harus menjalankan jatah gagalnya masing-masing. Dan dari situ kita paham bahwa gagal itu adalah sesuatu yang wajar gitu. Nah iya, dan setelah aku melewati semua proses itu, aku percaya sih bahwa ya yang tadi udah kamu bilang, setiap orang tuh memiliki jatah gagalnya masing-masing, punya jalan ceritanya masing-masing dan waktunya masing-masing juga gitu. Yap, sepakat. Nah, dari cerita kamu sepanjang obrolan kita tadi, aku melihatnya justru pengalaman kegagalan yang kamu alami ini membuat kamu jadi jauh lebih tangguh gitu ya. Kalau ibaratnya bola semakin dilempar, justru kamu semakin melambung tinggi, semakin semangat. Nah, gimana sih Han cara kamu berdamai dengan kegagalan dan kemudian bangkit lagi? Mmm, jujur ini sulit sih, tapi dulu aku lakuin perlahan-lahan. Dimulai dari ngelepas semua rasa kecewa, rasa marah, dan perasaan-perasaan lain yang bikin aku tuh merasa nggak baik-baik aja. Dengan cara fokus sama tujuan aku. Ingat lagi tentang impianku, perjuangan orang tuaku, dan aku tuh mencoba untuk nggak mau ngulang kesalahan yang sama. Jadi, ya balik lagi ke komitmenku sama diri sendiri untuk mempersiapkan semuanya untuk SBMPTN tahun depan gitu. Oke, terakhir nih Han. Di tanggal 14 Agustus kemarin kan itu pengumuman SBMPTN 2020 gitu. Nah, pada saat pengumuman itu kita paham kalau ada berbagai kondisi setiap orang. Ada yang mungkin bahagia karena akhirnya dia bisa masuk ke perguruan tinggi negeri yang dia cita-citakan. Ada juga yang akhirnya bimbang apakah akan mengambil PTN yang dia diterima di sana gitu, atau bahkan ada juga yang akhirnya tidak diterima dimanapun dan memutuskan untuk akhirnya gap year. Apa sih Han pesan yang ingin kamu sampaikan untuk teman-teman yang memutuskan untuk gap year? Pesan untuk teman-teman yang mungkin merasa kecewa dengan hasil SBMPTN yang nggak sesuai dengan harapan, tetap semangat, gagalnya SBMPTN nggak membuat dunia kita berakhir, berhenti di situ, nggak gitu. Jadi ayo mulai samarkan kecewanya dengan semangat berjuang lagi untuk kesempatan berikutnya. Nah, salah satu guruku dulu pernah bilang, ketika dulu aku merasa gagal dan merasa sendiri, beliau bilang, "Nggak apa-apa ya Nak gagal, ingat gimana cara ketapel bekerja kan, dia ditarik mundur ke belakang untuk bisa lebih maju." Nah, jadi teman-teman,
tetap semangat memperjuangkan impiannya. Semoga di kesempatan berikutnya teman-teman semua bisa menjangkau dan memeluk impiannya masing-masing. Oke, terima kasih banyak Han sudah memberikan cerita dan pesan juga kesannya kepada kita semua. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di luar sana yang memutuskan untuk gap year di tahun ini dan juga memberikan inspirasi ya untuk adik-adik kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama yang pernah kita lakukan. Nah, selanjutnya nih Han, terakhir ada pertanyaan singkat yang kamu jawab cepat aja ya. Oke, yang pertama, pilih SBMPTN atau SNMPTN? SBMPTN, Pilih latihan soal atau belajar materi? latihan soal, Belajar di kosan atau di perpus? belajar di perpus, Iya, anak perpus banget ya. Bikin mind map atau diskusi sama teman? diskusi sama teman. Praktikum atau teori? Mmm, waduh, praktikum deh. Organisasi atau kuliah? Kuliah, Wih, emang hobi belajar dan kuliah nih kayaknya. Pilih mie ayam atau bakso? bakso, Belajar di bawah jam 12 malam atau belajar di atas jam 12 malam? belajar di atas jam 12 malam. Anak malam banget ya? Oke Han, segitu aja pertanyaan singkatnya dan segitu aja obrolan kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kesempatan dan waktunya yang udah kamu kasih di Siap Talk ini. Semoga lancar urusannya, lancar kelasnya. Dadah. Oke, sama-sama, makasih juga.